Bosku, jangan lupa subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kalian bisa mengetahui update terbaru dari channel Mapis Kempis. Bab 3451, Transformasi Gong Qianqiu berhasil. Semua orang mulai menantikan momen ini. Master Bone menyaksikan tanpa berkedip. Su Qingya dan yang lainnya juga menyaksikan dengan gugup. Tapi mereka mengharapkan kegagalan. Mereka sangat berharap Gong Qianqiu akan gagal saat ini. Namun, Tuhan benar-benar berpihak pada Gong Qianqiu. Ye Junlin tidak menemukannya saat ini. Itu juga tidak gagal. Pada akhirnya, tulang roh akar roh devouring menyatu dengan sempurna ke dalam tubuhnya dan mulai berlari. Bugar. Ini adalah manfaat melahap tulang akar atribut. Setelah transplantasi tulang akar lainnya, dibutuhkan banyak waktu untuk membiasakan diri. Misalnya, orang yang mentransplantasikan tulang akar dari 5 orang Qinglong belum muncul untuk waktu yang lama. Hanya untuk membiasakan diri dengan akarnya. Lagi pula itu bukan sesuatu di tubuhmu. Berbeda dengan melahap akar dan tulang spiritual. Tidak ada proses adaptasi. Anda hanya melahap energi secara langsung adalah adaptasi. Oleh karena itu, langkah terakhir relatif mudah dan sederhana. Segera setelah itu, Gong Qianqiu pulih. Hahaha, aku berhasil. Gong Qianqiu tertawa terbahak-bahak. Master Bone menatapnya dengan gugup. Apakah Anda merasa tidak nyaman? Gong Qianqiu merasakannya dengan hati-hati, dan berkata dengan terkejut, tidak. Saya merasa bahwa tulang akar yang tertelan dan tubuh saya telah menyatu dengan sempurna. Sama sekali. Perlu beradaptasi. Hah. Master Bone dan yang lainnya tercengang. Apakah ini terlalu cepat? Meskipun melahap tulang roh akar roh tidak memerlukan adaptasi. Bisakah itu terintegrasi dengan sempurna? Mengerikan. Ngomong-ngomong, itu pasti alasan teknik kultivasimu. Itu sebabnya tulang roh akar roh yang melahap sangat cocok. Master tulang segera menemukan alasannya. Gong Qianqiu mengangguk. Seharusnya begitu. Saya telah berlatih teknik ini sejak lama, sehingga fisik saya memiliki atribut menelan, yang cocok untuk menelan akar dan tulang spiritual. Cepat tunjukkan. Master tulang sudah tidak sabar. Yang lain juga menatap tajam. Oke. Mata Gong Qianqiu membeku. Gerakan satu tangan. Pedang iblis penekan. Artefak paviliun kota. Telah sampai ke tangannya. Dia mulai melahap. Bas. Untuk beberapa saat, pedang penekan iblis mulai bergetar. Semua esensi batin ditelan oleh Gong Qianqiu. Dan kecepatan menelannya puluhan bahkan ratusan kali lebih cepat dari kecepatan Gong Qianqiu sebelumnya. Hanya gila. Anda harus tahu bahwa pedang penindas iblis mengandung keterampilan para pendahulu dari dinasti masa lalu dan berkah dari berbagai kekuatan. Mengerikan sampai ekstrim. Sejauh menyangkut kekuatan yang disegel dalam pedang penindas iblis, itu jauh lebih kuat daripada kekuatan gabungan dari 3 orang suci di Paviliun Utara. Lagi pula, mereka juga harus mengandalkan artefak Paviliun Kota. Tapi sekarang, dengan pedang penekan iblis, Gong Qianqiu melahapnya dalam beberapa detik. Artefak Paviliun Kota ini langsung menjadi besi tua. Dan momentum Gong Qianqiu telah dinaikkan ke level lain. Langit di atas lubang mayat sudah menjadi kumpulan badai, guntur meledak, dan langit menjadi berdarah. Bahkan ada suara samar dari ribuan ketidakadilan yang berjuang. Terlalu kuat. Kekuatan Gong Qianqiu telah membangkitkan kemarahan langit dan bumi. Namun, ini hanya permulaan. Gong Qianqiu terus melahap. 9 surga busur. Senjata surgawi. Pisau menangis Tuhan. Satu demi satu. Artefak paviliun kota ditelan oleh Gong Qianqiu. Ini tercengang. Ini terlalu menakutkan. Setelah melahap 4 artefak, kekuatan Gong Qianqiu telah mencapai tingkat lain. Master tulang tercengang. Dengan kekuatan seperti ini, menurut pemahamannya, sejak zaman kuno, tidak ada lebih dari 5 di seluruh kota. 4 telah meninggal, dan sekarang hanya 1 yang tersisa. Itu adalah divisi iblis penekan Tianxi, orang pertama di divisi iblis penekan. Tapi ini hanya milik Gong Qianqiu.
Segera dia bisa melahap lebih banyak. Sangat mudah untuk melampaui 5 orang terkuat dalam sejarah divisi sihir kota. Sekarang, jika Tianxi tidak keluar, Gong Qianqiu akan membunuhnya dengan santai. Gong Qianqiu merasa dirinya adalah dewa. Maha kuasa. Memiliki kekuatan untuk menumbangkan segalanya. Seluruh sifat manusia juga telah banyak berubah. Bab 3452. Kekuatan untuk membuat dunia marah. Namun, Gong Qianqiu awalnya sangat tenang. Bahkan lebih tenang daripada banyak pria yang lebih tua. Jika orang lain mendapatkan kekuatan yang begitu kuat pada satu waktu, saya khawatir mereka tidak akan beradaptasi. Tapi Gong Qianqiu sama sekali tidak merasa tidak nyaman. Seolah-olah kekuatan semacam ini awalnya dalam jangkauannya. Dia sudah memiliki kepercayaan diri itu. Sudahkah kamu melihatnya? Akulah Tianjiao yang asli. Kalian semua sampah. Gong Qianqiu berteriak pada 10 besar Tianjiao. Ada sedikit kemarahan dalam tampilan kesepian dari 10 talenta teratas. Semua yang mereka banggakan sekarang sepenuhnya ada di Gong Qianqiu. Tapi jangan khawatir. Aku akan mengejarmu yang ingin kamu kejar. Aku ingin kamu hidup dengan baik. Datang dan saksikan saat aku mencapai puncak. Gong Qianqiu menatap Su Qingya dan yang lainnya lagi. Kamu bisa hidup lebih lama. Lagi pula, kamulah yang menyaksikan pertumbuhanku sejak awal. Aku tidak ingin membiarkanmu mati. Master Bond juga mulai berfantasi tentang rencana gilanya untuk membalas dendam pada setan kota. Divisi. Angkat. Angkat gila. Serap semuanya di sini. Master Bond juga tertawa liar. Gong Qianqiu tidak berhenti. Dia berencana untuk menelan semua Yin Qi dari lubang 1000 mayat. Lebih lanjut meningkatkan kekuatan. Boom gemuruh. Teknik menelan Gong Qianqiu dimulai, dan Yin Qi yang telah berkumpul di lubang mayat selama bertahun-tahun yang tidak diketahui dilahap dengan liar. Memperbaiki. Peningkatan gila. Aura Gong Qianqiu terus meningkat, seolah-olah iblis lahir. Semua orang tercengang. Bagaimana mungkin tubuh seperti itu mengandung kekuatan mengerikan seperti itu? Yin Qi dari lubang 1000 mayat seperti tsunami sungai, dan terus-menerus berkumpul ke dalam tubuh Gong Qianqiu. Mengerikan. Takut. Kaca. Kaca. Karena Gong Qianqiu terlalu kuat, medan magnet di sekitarnya telah berubah. Satu demi satu kilat menyambar di sekelilingnya. Ini adalah perubahan warna langit dan bumi. Dalam waktu singkat, Yin Qi di lubang pembantaian benar-benar ditelan. Lubang mayat, yang awalnya merupakan kepala dari 7 jedi, berubah menjadi tanah murni pada saat ini. Bahkan jika tulangnya ada di mana-mana, bahkan jika kebencian telah menumpuk untuk waktu yang lama. Tapi setelah Anda melihatnya, Anda tidak akan takut sama sekali. Berderak. Tubuh Gong Qianqiu masih terlilit oleh lampu listrik. Matanya seperti pasang surut bintang, dan adegan kebalikan dari alam semesta sedang dipentaskan. Langit dan bumi bahkan lebih marah. Awan gelap, kilat dan guntur, dan hujan lebat, seolah-olah akhir dunia akan datang. Petir berkumpul di Gong Qianqiu. Serangkaian suara gemuruh meledak tepat di samping Gong Qianqiu. Kemarahan langit dan bumi tampaknya bercampur dengan Gong Qianqiu. Kekuatannya telah menyebabkan kemarahan langit dan bumi. Itu telah mencapai titik di mana ia mempengaruhi medan magnet dan medan gaya. Hahaha. Ya Tuhan. Master Bond sangat senang melihat pemandangan ini. Dalam pemahamannya, Gong Qianqiu terlalu kuat dan ingin mematahkan belenggu kultivasi, sehingga menyebabkan kemarahan langit dan bumi. Orang terakhir seperti itu adalah Zhenmo Tianxi. Itu yang dia lihat dengan matanya sendiri. Hahaha. Kalau terus begini, siapa lagi yang bisa jadi lawanmu? Teriak Master Bond. Gong Qianqiu juga tertawa terbahak-bahak. Sekarang dia merasa seperti lubang hitam. Bisa melahap semua bintang. Ada begitu banyak energi di tubuh kecilnya. Perlahan-lahan, adegan kekerasan di sekitarnya berangsur-angsur menjadi tenang. Semuanya hilang. Kekuatan mengerikan Gong Qianqiu tampaknya telah menghilang. Hah. Master Bond tercengang. Bagaimana ini? Gong Qianqiu jelas telah mencapai tingkat yang sangat tinggi.
Hasil. Ia terlihat seperti orang normal sekarang. Melihat keraguan-raguannya, Gong Qianqiu menjelaskan, inilah misteri latihannya. Ia menggunakan elemen langit dan bumi, dan pada saat yang sama, dapat menyeimbangkan kekuatan dengan langit dan bumi. Jadi saya terlihat seperti orang biasa. Orang. Bab 3453, Ye Junlin menemukan Xiao Ligong. Takut. Hanya mengerikan. Jika ini terus berlanjut, siapa yang bisa menjadi lawan Gong Qianqiu? 10 besar Tianjiao menutup mata mereka. Pada saat ini, mereka benar-benar putus asa. Adapun Su Qingya, ketiganya juga memanggil. Semuanya sudah terlambat. Bahkan jika Ye Junlin dan Shen Tianjian mengetahui bahwa Gong Qianqiu tidak berguna sekarang. Bahkan jika Gong Qianqiu bukan lawan, sama sekali tidak ada masalah untuk melarikan diri sementara. Hal yang paling menakutkan adalah Gong Qianqiu dapat terus melahap dan tumbuh. Cara dia mendapatkan kekuatan terlalu sederhana. Terlalu mudah baginya untuk menjadi lebih kuat. Diperkirakan dalam satu malam, dia masih bisa dilahirkan kembali. Ini adalah tempat paling kuat di Gong Qianqiu. Ini sudah berakhir sekarang. Tidak ada yang bisa membantunya. Ketika Gong Qianqiu keluar dari gunung, sudah waktunya untuk kekacauan di dunia. Apakah kamu tahu apa yang paling ingin aku lakukan sekarang? Aku hanya ingin melawan Ye Junlin. Lihat seberapa jauh aku darinya. Gong Qianqiu berkata dengan antisipasi. Apakah Ye Junlin ini sangat kuat? Kamu sangat kuat, dan kamu masih takut padanya. Master Bond bertanya dengan heran. Ya, aku masih sedikit takut padanya. Menurut perkiraanku, dia masih lebih kuat. Pikiran Gong Qianqiu masih menjadi gambaran pertempuran itu. 10 arogansi teratas telah mendorong 4 artefak paviliun kota besar ke ekstrim. Hampir semua kekuatannya dikeluarkan, tetapi dia masih dipukuli oleh Ye Junlin. Dia tidak takut dengan 4 artefak suci sama sekali. Karena itu, Gong Qianqiu tahu bahwa dia masih jauh dari Ye Junlin. Kalau begitu dia terlalu menakutkan. Master Bond menarik napas dalam-dalam. Gong Qianqiu mengambil perampokan dewa lagi dan berkata sambil tersenyum. Ini adalah senjatanya, tetapi ini lebih kuat dari 4 artefak besar. Jika kekuatan pedang ini digunakan cukup, itu akan cukup untuk menghancurkan langit. Dan hancurkan bumi. Tapi begitulah. Senjata ini seperti alat di matanya. Menurutmu seberapa kuat dia? Master Bond tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Gong Qianqiu mengangguk. Jadi aku masih harus terus berkembang sebelum aku bisa melawannya. Tapi aku seperti ini sekarang. Apa aku takut tidak akan bisa menyusulnya? Itu. Dia meningkat lebih cepat dariku. Setelah Master memahami kebenaran ini, dia segera mulai tertawa. Itu memang. Kecepatan peningkatanmu adalah orang pertama di masa lalu. Aku tidak bertanya apa-apa lagi. Aku hanya memintamu untuk menggerakkan divisi Zenmo. Serahkan pengawas Tianyi kepadaku dan Yu Feng kepadaku. Berikan padaku. Master Bond sudah sangat menantikan gerakan Gong Qianqiu dari Zenmo Si. Oke, aku akan keluar untuk melihat situasinya dulu. Orang-orang yang diatur oleh Gong Qianqiu segera berkumpul dan menjelaskan situasinya padanya. Gong Qianqiu tersenyum setelah mengetahui bahwa para dewa dan pengawas surgawi sedang menatap istana Tianxi. Tampaknya benar-benar bekerja. Mengalihkan perhatian semua orang. Pastikan dia sudah selesai dengan cangkok tulang akar sekarang. Sekarang, dia tidak takut pada siapapun. Jika Anda tidak bertemu Ye Junlin dan Zenmo Si Tianxi, tidak ada yang benar-benar dapat melakukan apapun padanya. Ngomong-ngomong, salahkan Tian Shifu dari 4 artefak balai kota besar. Perintah Gong Qianqiu. Jernih. Sekarang 4 artefak balai kota telah menjadi besi tua. Jika ada yang tahu, pasti diyakini bahwa Tian Shifu telah menyedot esensi di dalamnya. Tunggu sebentar. Kalian akan menggunakan beberapa trik untuk membiarkan Tian Shifu menemukan orang-orang Shen Tianjian. Yang terbaik adalah membiarkan kedua belah pihak bertarung, dan kemudian mengintensifkan konflik terlebih dahulu. Gong Qianqiu memerintahkan lagi. Selanjutnya,
Gong Qianqiu akan pergi ke Paviliun Barat. Bagaimanapun, dia telah menghilang selama beberapa hari. Terlebih lagi, dia ingin bertanya pada Chu Wu dan yang lainnya bagaimana kabar mereka. Yang penting adalah untuk mengetahui melalui Xiao Feng apa yang Ye Junlin lakukan sekarang. Apakah dia juga menyelidiki rumah Tianxi? Ye Junlin telah mengincar Chu Wu selama beberapa hari. Ada banyak informasi umum. Sekarang telah ditentukan bahwa Chu Wu adalah anggota pasukan ini. Dan baru saja Ye Junlin membuat penemuan besar. Xiao Feng sebenarnya tahu Chu Wu. Bab 3454. Kali ini saya ingin melihat bagaimana Anda berlari. Pada saat itu, pada saat Tenjinji, Xiao Feng telah berurusan dengan Chu Wu. Tentu saja karena Gong Qianqiu. Chu Wu datang ke dunia luar sebagai perwakilan dari Paviliun Barat pada waktu itu. Terakhir kali Xiao Feng mengatakan bahwa dia membual tentang membocorkan keberadaannya sehingga orang lain bisa mendengar. Sekarang Ye Junlin melihatnya. Benar saja, berita ini menyebar di Departemen Sihir Kota, dan memiliki hubungan yang tidak terpisahkan dengan Chu Wu. Meskipun divisi setan kota telah memeriksa siapa yang menyebarkan berita, tetapi mereka adalah lalat tanpa kepala, mencari di mana-mana. Ye Junlin sekarang menjadi target yang jelas, dan kemudian menemukannya, sehingga mudah ditemukan. Ya, benar. Ye Junlin juga mengirim pesan ke Xiao Feng dan bertanya tentang Chu Wu. Ini cukup membuatnya takut. Tanpa diduga, tuannya langsung pergi ke Paviliun Barat untuk memeriksa, dan bahkan menatap Chu Wu. Identitas Chu Wu, dia tahu. Terkait erat dengan Gong Qianqiu. Pada awalnya, dia memperlakukan Chu Wu sebagai saingan dalam cinta. Bagaimanapun, kekuatan dan identitas Chu Wu cocok dengan Gong Qianqiu. Diri sendiri masih jauh dari cukup. Tetapi kemudian dia mengetahui bahwa Gong Qianqiu tidak menyukai Chu Wu. Ini meyakinkannya. Namun, Master sekarang sedang menyelidiki Chu Wu. Apakah dia akan menemukan kepala Qianqiu? Xiao Feng mulai panik. Namun, dia masih memberitahu Ye Junlin semua yang dia tahu. Dia sekarang berdoa untuk tidak menemukan Gong Qianqiu. Meskipun masalah ini tidak ada hubungannya dengan Gong Qianqiu. Tapi begitu kata-kata Chu Wu ditemukan, Gong Qianqiu mungkin akan terungkap. Jadi semua orang akan memperlakukan Gong Qianqiu sebagai musuh. Setelah Gong Qianqiu keluar dari lubang mayat, dia segera menemukan sebuah fenomena. Ketika Shen Tianjian mencoba yang terbaik untuk menemukan Tian Shifu, Ye Junlin tidak memiliki berita apapun. Biarkan saja orang-orang dari Paviliun Utara pergi untuk memeriksa. Dia sepertinya tidak berada di tempat yang dia tuju. Itu masalah. Benar. Ye Junlin menerima berita secara pasif, sementara Shen Tianjian aktif menemukan berita. Ini pada dasarnya berbeda. Ye Junlin pasti curiga. Bahkan baik untuk menilai bahwa ini adalah bom asap, digunakan untuk mengalihkan perhatian. Dengan kebijaksanaan Ye Junlin, bagaimana mungkin dia tidak menemukan masalahnya? Bahkan jika dia menemukannya sendiri, dia mungkin curiga. Sekarang hanya saja dia sengaja membocorkannya ke tim intelijen Paviliun Utara. Ye Junlin tidak akan pernah percaya berita ini. Ini hal yang buruk. Bagaimana jika Ye Junlin benar-benar tahu? Itu akan menjadi masalah besar. Saya masih tidak memiliki kemampuan untuk berurusan dengannya untuk saat ini. Meskipun dia tidak begitu takut pada Ye Junlin sekarang. Tapi untuk saat ini, lebih baik tidak melakukan kontak langsung. Lebih baik menyembunyikan identitas Anda dan menjadi bukan siapa-siapa, tanpa tekanan. Akan tidak nyaman untuk menatap oleh Ye Jun sepanjang waktu. Ini akan membatasi perkembangan Anda untuk sebagian besar. Mari kita tanyakan pada Xiao Feng apa yang terjadi duluan. Gong Qianqiu kemudian menghubungi Chu Wu secara rahasia, memberitahunya bahwa dia tidak perlu menghubungi Xiao Feng untuk saat ini, atau bahkan orang lain, dan memintanya untuk berkumpul di lokasi rahasia. Dia sudah keluar. Jangan berikan seluruh seri kepada mereka berdua. Apa yang tidak diketahui Gong Qianqiu adalah bahwa Chu Wu telah ditatap oleh Ye Junlin. Meskipun dia menggunakan cara rahasia untuk menghubungi Chu Wu.
Tapi ini kebetulan ditemukan oleh Ye Junlin. Saya segera tahu bahwa seseorang di luar menghubungi Chu Wu. Benar saja. Setelah Chu Wu mendapat berita itu, dia segera meletakkan semuanya. Dia benar-benar meninggalkan kediamannya dan pergi ke markas rahasia. Ini yang sudah terungkap. Chu Wu pasti akan menemukan orang di belakangnya. Biarkan aku melihat siapa ikan besar di belakang. Ye Junlin senang. Memang ada penemuan besar. Chu Wu dengan cepat meninggalkan paviliun barat. Berhati-hatilah di sepanjang jalan. Berulang kali mengonfirmasi bahwa Anda belum ditemukan. Tapi bagaimana dia bisa menemukan Ye Junlin? Jangan katakan itu dia. Bahkan jika Istana Lapar Qianqiu sedang ditargetkan oleh Ye Junlin saat ini, dia tidak akan dapat menemukannya. Setelah meninggalkan paviliun barat, Chu Wu segera pergi ke lokasi rahasia. Kali ini, biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa berlari. Ye Junlin tersenyum. Bab 3455, Serangan Samping Gong Qianqiu. Sisi lain, Gong Qianqiu buru-buru menemukan Xiao Feng. Xiao Feng berkata dengan tidak puas, bukankah kamu mengatakan kita tidak ingin bertemu untuk saat ini? Kamu harus mengambil risiko besar. Jika seseorang mengetahuinya, itu akan merepotkan. Tidak ada. Jika saya keluar seperti ini, saya sudah ditemukan. Xiao Feng benar-benar cemas. Lagi pula, Ye Junlin baru saja bertanya tentang Chu Wu. Ini dengan mudah mengekspos Gong Qianqiu. Sekarang Gong Qianqiu datang kepadanya. Itu terlalu berbahaya. Gong Qianqiu tampak kesal. Aku tahu bahayanya, tapi aku merindukanmu. Aku tidak bisa melihatmu selama sehari sekarang, dan aku tidak bisa tidur. Kata-kata Gong Qianqiu langsung mematahkan semangat Xiao Feng. Maaf, aku salah menyalahkanmu. Tapi aku juga ingin melihatmu, setiap saat. Xiao Feng memeluk Gong Qianqiu. Tubuh Gong Qianqiu bergetar, jelas tidak menyangka Xiao Feng akan melakukan gerakan seperti itu. Dia pasti sangat berkonflik. Kualifikasi apa yang dimiliki Xiao Feng kecil untuk memeluknya? Nasib buruk mati. Gong Qianqiu sangat jijik, bahkan menjijikkan. Dia tidak sabar untuk menepuk Xiao Feng ke dalam lumpur di tempat. Tapi harus bertahan. Tunggu saja. Saat aku tidak membutuhkanmu, aku akan memotong tangan kotormu menjadi daging tumbuk. Mata Gong Qianqiu bersinar dengan kekejaman. Ini membuat Xiao Feng merasa takut. Ada apa? Gong Qianqiu menyadari sesuatu dan bertanya dengan cepat. Bagus. Gong Qianqiu berkata dengan sengaja. Ngomong-ngomong, saya mendengar bahwa divisi Zenmo telah menemukan kekuatan itu, yaitu Tian Shifu. Mereka telah menemukan banyak bukti, dan 3 orang suci di paviliun utara dibunuh oleh Tian Shifu. Xiao Feng mengangguk. Kepalanya, ya, saya juga mendengar berita itu. Tapi apa? Gong Qianqiu menatapnya dengan rasa ingin tahu. Guru tidak percaya. Dia berpikir bahwa ini adalah bom asap yang dikeluarkan oleh pihak lain, menarik perhatian kita. Seseorang dengan sengaja mengungkapkan berita itu kepadanya. Dan iblis penekan si Shen Tianjian adalah petunjuk yang dia temukan. Jadi dia percaya itu. Xiao Win menjelaskan. Gong Qianqiu mengerutkan bibirnya, seperti yang diharapkan. Dia tahu bahwa trik ini tidak dapat disembunyikan dari Ye Junlin. Sangat berbahaya. Untungnya, transplantasi tulang akar berhasil. Jika Ye Junlin menemukannya, itu akan merepotkan. Masih terlalu cemas untuk disebarkan. Hanya mencoba untuk mendapatkan perhatian. Ye Junlin bisa diremehkan. Itu sama sekali tidak menarik perhatian orang. Kalau begitu Tuan tidak pergi untuk menyelidiki Tian Shifu, apa yang dia kejar? Gong Qianqiu mau tidak mau bertanya. Xiao Feng memikirkannya dan berkata, selain itu, guru tampaknya telah membuat penemuan besar. Ketika semua orang mencari Tian Shifu, dia terus menatap paviliun barat. Ketika Xiao Feng mengatakan ini, Gong Qianqiu hampir melompat. 5 guntur menghantam puncak. Baut dari biru. Dia benar-benar dibombardir. Ini terlalu menakutkan, bukan? Pengadilan Barat.
Apakah tujuannya telah dipersempit ke titik ini? Sangat mengejutkan. Gong Qianqiu hampir membuat bola matanya melayang. Ye Junlin terus menatap Zenmoshi. Dia menebaknya. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Junlin akan langsung menatap paviliun barat. Apakah Anda mengungkapkan diri Anda begitu menyeluruh? Ketika. Apakah ini yang terakhir kalinya? Gong Qianqiu tiba-tiba teringat bahwa terakhir kali dia menyingkirkan orang-orang yang terhubung dengan kerajaan abadi. Dia melakukan semuanya sendiri, dan akhirnya melarikan diri ke paviliun barat. Seharusnya dianalisis oleh Ye Junlin bahwa dia berada di paviliun barat pada waktu itu. Mengapa? Dia masih meremehkan Ye Junlin. Bisa dikatakan penuh dengan kekurangan. Ye Junlin terlalu kuat. Lagi pula, lokasi yang dia pilih saat itu adalah tempat yang paling dekat dengan paviliun barat dan tempat termudah baginya untuk bersembunyi. Jika dia meninggalkan jejak di paviliun barat pada waktu itu, Ye Junlin mungkin tidak akan meragukannya. Tapi dia tidak meninggalkan petunjuk atau jejak. Hanya karena itu sangat sempurna. Jadi biarkan Ye Junlin mengidentifikasi di tempat bahwa dia berasal dari paviliun barat. Bab 3456, tidak pernah begitu takut. Lagi pula, hanya orang-orang di paviliun barat yang bisa begitu akrab dengan paviliun barat, dan dapat menghilang di paviliun barat dengan sempurna tanpa meninggalkan jejak. Hanya karena terlalu sempurna, itu terekspos. Biarkan Ye Junlin memutuskan bahwa dia berasal dari paviliun barat. Kalau tidak, itu tidak bisa dilakukan. Gong Qianqiu menamparkan dahinya. Tanpa diduga, persembunyian yang sempurna, tetapi mengungkapkan rahasianya. Tidak heran Ye Junlin akan menonton. Jika dia adalah Ye Junlin, dia juga akan mengincar paviliun barat. Xiao Feng tidak terlalu peduli dengan ekspresi terkejut Gong Qianqiu. Bagaimanapun, Gong Qianqiu milik paviliun barat. Sekarang sesuatu terjadi pada paviliun barat, dia pasti akan terkejut. Paviliun barat. Luar biasa. Saya tidak menyangka itu dari paviliun barat. Bagaimana orang seperti itu bisa ada di paviliun barat saya? Gong Qianqiu pura-pura terkejut. Tatapan tidak percaya. Tampaknya hal semacam ini terjadi di paviliun barat, yang membuat hati Gong Qianqiu patah hati. Jika Anda memberitahu saya siapa itu, saya tidak akan pernah memaafkannya. Gong Qianqiu meraung dengan marah. Xiao Feng juga menghela nafas. Aku tidak menyangka itu adalah paviliun barat. Ini berdampak besar padamu. Aku khawatir kamu akan ketahuan. Hei. Penampilan Xiao Feng membuat Gong Qianqiu sangat ketakutan. Mungkinkah Anda telah meninggalkan sesuatu? Ah. Xiao Feng, jelaskan, kenapa aku mengeksposnya? Apa yang terjadi dengan guru di paviliun barat? Gong Qianqiu langsung panik. Mungkinkah Ye Junlin benar-benar menemukan dirinya sendiri? Tapi tidak. Jika dia benar-benar terekspos, Xiao Feng pasti tidak akan seperti ini. Tapi pada akhirnya langkah apa? Xiao Feng akan mengatakannya. Gong Qianqiu cemas. Xiao Feng memandang Gong Qianqiu dan berkata tanpa daya, Tuan baru saja menghubungi saya, dan dia benar-benar bertanya kepada saya tentang Chu. Kata-kata itu tidak mengherankan, dan dia benar-benar menjadi gila ketika dia mengatakan ini. Apa? Chu. Dia. Setelah Gong Qianqiu mendengar nama itu, matanya terbelalak. Dia akan pecah. Chu. Ye Junlin mengincar Chu. Ini hampir setara dengan menatap dirinya sendiri. Ye Junlin terlalu kuat, kan? Apa perbedaan antara mengekspos diri sendiri dan mengekspos diri sendiri? Xiao Feng benar. Dia benar-benar akan diekspos. Namun, apa yang dikatakan Xiao Feng adalah eksposur, karena dia takut pada pihak Chu Wu dan melibatkan dirinya sendiri, sehingga Ye Junlin dan yang lainnya tahu keberadaan karakternya. Tapi begitu itu benar-benar terbuka, itu tidak sesederhana itu. Ini benar-benar akan terungkap. Sesuatu yang salah. Itu tidak baik. Ye Junlin terlalu kuat, kan? Benar saja. Jika dia menatap paviliun barat, itu bukan hal yang baik. Setelah beberapa hari, Chu Wu ditemukan olehnya.
Ini terlalu menakutkan. Faktanya, Gong Qianqiu tidak memiliki organisasi. Semuanya dikendalikan dan dikelola sendiri, dan itu bukan kekuatan sama sekali. Bahkan dapat dikatakan bahwa Gong Qianqiu tidak memiliki kaki tangan sama sekali. Jika Anda harus menghitung, Chu Wu adalah satu-satunya. Chu Wu seperti matanya, pria yang benar-benar cakap. Tapi sekarang Chu Wu menjadi sasaran. Itu terlalu berbahaya. Poin kuncinya adalah bahwa Chu Wu mengetahui sebagian besar rahasianya. Selama ini, dia telah berhubungan dengan orang-orang yang dia kendalikan. Jika Chu Wu tertangkap, benar-benar mengekspos diri Anda. Terlebih lagi, orang yang akan dilacak adalah Ye Junlin. Dia tidak akan pernah membiarkan dirinya pergi. Dalam sekejap, tubuh Gong Qianqiu mulai bergetar. Aku berkeringat dingin. Wajahnya pucat, dan darah menghilang dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dia tidak pernah begitu takut pada saat ini. Bahkan jika kekuatannya saat ini sudah melawan langit. Tetapi pada saat ini, dia benar-benar ketakutan setengah mati. Awalnya, ada ketakutan mendalam terhadap Ye Junlin. Sekarang Ye Junlin akan menemukannya. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Ye Junlin adalah satu-satunya mimpi buruknya. Orang yang paling dia takuti. Sekarang Ye Junlin menatap Chu Wu. Dia akan menangis. Itu sangat menakutkan. Melihat Gong Qianqiu menggigil, Xiao Feng mengira dia takut karena Chu Wu. Dia akan terlibat dan dikira tuannya sebagai musuh. Bab 3457, Gong Qianqiu sangat terburu-buru. Xiao Feng segera menghibur Gong Qianqiu dan berkata, "Qianqiu, jangan takut. Saya di sini untuk semuanya. Jika Anda terlibat dan terungkap, saya akan menjelaskannya kepada guru. Masalah. Bahkan jika aku mati, aku akan membuktikan bahwa kamu tidak bersalah." Ini adalah pilihan terakhir Xiao Feng. Gong Qianqiu tahu bahwa dia telah kehilangan kesabaran, dan segera mengangguk. "Oke, kamu akan melindungiku di masa depan." Gong Qianqiu sudah memikirkan strategi. Jika Anda benar-benar mengekspos diri Anda sendiri, maka satu-satunya pemenang adalah Xiao Feng, bidak catur. Dia ingin mengendalikan Xiao Feng dan datang untuk menindas Ye Junlin. Bagaimana Xiao Feng tahu bahwa Gong Qianqiu telah membunuh? Dia masih menganalisis. Saya juga berpikir bahwa Chu Wu memiliki probabilitas tinggi. Dia pernah ke divisi Tianshan sebelumnya, dan dia akrab dengan segala sesuatu tentang kita. Ya, saya memikirkannya. Terakhir kali keberadaan guru berada terbuka. Pasti dia mendengarmu berkata, apakah itu terungkap? Xiao Feng memikirkan sesuatu, dan segera menanyai Gong Qianqiu. Gong Qianqiu masih memikirkan hal lain, tetapi di depan Xiao Feng, dia masih harus terus berakting. Gong Qianqiu tiba-tiba menunjukkan kesadaran. Ya, ketika saya dipaksa untuk mengatakan bahwa ketika guru pergi untuk menghancurkan kerajaan abadi, saudara Chu Wu juga hadir. Itu pasti dia. Itu benar-benar dia. Saya baru saja mengatakan, ini keberadaannya tidak akan bocor tanpa alasan. Dia adalah putra penguasa Paviliun Barat, dan identitasnya hanya cukup untuk mengakses urusan tingkat tinggi dan menyembunyikan identitasnya. Ini dikonfirmasi. Banyak hal yang pasti dilakukan olehnya. Dan pasti ada seseorang di belakangnya. Mungkin penguasa Paviliun Barat. Xiao Feng mengira dia telah menganalisis segalanya. Gong Qianqiu tidak mendengarkan sepatah kata pun dari analisisnya. Gong Qianqiu berkata dengan cemas, kalau begitu Xiao Feng, jika aku terlibat dan diekspos oleh Chu Wu, maka sekarang aku akan kembali ke Paviliun Barat untuk melihat situasinya, dan jangan biarkan tuannya salah paham denganku. Itu baik-baik saja, tetapi ternyata karena masalah ini melibatkan saya salah mengira bahwa saya bersama Anda. Tetapi saya sebenarnya mengambil keuntungan dari Anda. Gong Qianqiu sekarang cemas bahwa Chu Wu menjadi sasaran Ye Junlin. Kebetulan dia memberi Chu Wu perintah untuk menunggunya di lokasi rahasia. Ye Junlin sekarang menatap Chu Wu. Apakah itu berarti lokasi rahasianya akan segera terungkap? Apakah Anda mengungkapkan segala sesuatu tentang diri Anda?
itu akan menjadi masalah besar. Jika Ye Junlin datang ke lokasi rahasia, maka dia akan benar-benar terungkap. Setidaknya ada terlalu banyak rahasia yang tersembunyi di tempat rahasia. Misalnya sebagai sarana untuk berhubungan dengan dunia luar dan sebagainya. Dengan kekuatan Ye Junlin, itu sudah cukup untuk mengetahui segalanya. Tidak baik. Kamu harus pergi sekarang. Xiao Feng juga segera berkata, baiklah, ya. Jangan biarkan tuannya salah paham. Jika itu benar-benar tidak berhasil, saya akan mengaku kepada tuannya dan memperkenalkan Anda terlebih dahulu. Sebelum Gong Qianqiu pergi, dia mendesak, Xiao Feng, dengarkan aku. Bertindak tanpa izin, kita harus bersatu. Aku akan membiarkanmu mengaku, dan kamu akan mengaku lagi. Xiao Feng mengangguk. Oke, aku mengerti. Cepat pergi. Setelah Gong Qianqiu pergi, Xiao Feng mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Qianqiu sangat ingin menjadi seperti ini. Seolah-olah dia ketahuan. Xiao Feng bergumam pada dirinya sendiri. Ini tidak normal. Qianqiu sangat terburu-buru. Jika dia diekspos sebelumnya, dia tidak akan terburu-buru. Bahkan Xiao Feng tidak bisa tidak meragukannya. Kecemasan Gong Qianqiu terlalu abnormal. Salah. Qianqiu pasti terlalu peduli padaku, karena takut masalah ini akan mempengaruhi hubungan kita. Itu sebabnya sangat stres. Tidak masuk akal gugup. Xiao Feng tersenyum. Dia pasti sangat senang karena begitu peduli dengan Gong Qianqiu. Setelah Gong Qianqiu meninggalkan tempat ini, dia segera mengambil tindakan perbaikan. Chu Wu tidak boleh ditemukan oleh Ye Junlin. Jangan pernah. Gong Qianqiu berdoa. Bab 3458. Apakah Anda pikir Xiao Feng layak untuk saya? Jangan biarkan Ye Junlin mengetahuinya. Benar-benar tidak. Gong Qianqiu sedang terburu-buru. Dia sekarang mencoba menghubungi Chu Wu dengan cara khusus. Segera setelah itu, Chu Wu datang ke lokasi rahasia. Disinilah dia dan Gong Qianqiu sering berdiskusi. Ada juga banyak hal yang disembunyikan. Pada saat ini, Gong Qianqiu bahkan menggunakan metode komunikasi paling rahasia untuk menghubunginya. Wajah Chu Wu berubah liar. Karena informasi kontak yang dienkripsi dan dienkripsi ulang ini, mereka menetapkan bahwa itu hanya dapat digunakan ketika ada masalah yang paling mendesak. Sekarang Gong Qianqiu menggunakan metode ini untuk menghubungi dirinya sendiri. Apakah itu berarti sesuatu akan terjadi? Chu Wu berkeringat di sekujur tubuhnya, dan tubuhnya mulai bergetar. Aura bahaya menghampirinya. Kakak Chu Wu, dengarkan. Kamu sekarang menjadi sasaran Ye Junlin. Kamu bertekad untuk tidak melarikan diri. Kamu telah mengungkap lokasi rahasia. Dia ada di sekitarmu sekarang. Gong Qianqiu, suara itu segera datang. Chu Wu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Seluruh orang menggigil. Rasanya seperti menjadi sasaran ular berbisa. Apakah Anda telah ditargetkan oleh Ye Junlin? Itu dia. Sudah berakhir sekarang. Kakak Chu Wu, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Aku tidak perlu memberitahumu. Maaf, Kakak Chu Wu. Ini benar-benar tidak mungkin. Aku tidak berharap dia mengikutimu. Kata Gong Qianqiu. Baiklah, saya mengerti. Tapi aku ingin menanyakan satu pertanyaan terakhir padamu. Gong Qianqiu bertanya-tanya. Apa? Apakah kamu benar-benar bersama Xiao Feng? Tanya Chu Wu. Karena saat ini, dia menghubungi Xiao Feng. Saya juga tahu bahwa Gong Qianqiu telah menjadi wanita Xiao Feng. Selama proses kontak, Xiao Feng selalu lelah dan bengkok. Itu membuat Chu Wu sangat kesal. Bertanya-tanya apakah ini benar. Gong Qianqiu tersenyum. Kakak Chu Wu, menurutmu apakah Xiao Feng layak untukku? Saya menggunakan ilusi untuk membingungkan saya. Itu dia. Dia ingin mendapatkan saya. Mimpi. Chu Wu di ujung sana tertawa ketika dia mendengar jawaban afirmatif. Saya langsung merasa lega. Oke, aku mengerti. Qianqiu mengucapkan selamat tinggal selamanya. Tapi aku menyesal tidak melihat hari ketika kamu mencapai puncak. Chu Wu tersenyum.
Perpisahan kakak senior. Sampai jumpa di kehidupan selanjutnya. Gong Qianqiu juga segera mengucapkan selamat tinggal. Setelah memutuskan koneksi, Chu Wu tersenyum. Ini sepadan. Pada saat ini, Ye Junlin berada di luar lokasi rahasia. Awalnya, menurutnya, ketika Chu Wu datang ke sini, pasti akan ada orang lain yang bertemu dengannya. Orang itu kebanyakan adalah bos, atau bahkan target yang dia cari. Tapi setelah menunggu lama, tidak ada yang muncul. Ini masalahnya. Setelah menunggu lagi, apa maksud Ye Junlin? Tidak baik. Dia bergegas ke lokasi rahasia segera. Hasilnya adalah kekacauan di dalam. Ada beberapa mayat tergeletak, hampir terbakar. Ada banyak hal lain, surat-surat semua dibakar. Segala sesuatu di lokasi rahasia yang mengungkapkan petunjuk dihancurkan. Ups. Saya telah ditemukan. Wajah Ye Junlin sangat berubah. Segera, dia datang ke posisi terdalam. Ternyata Chu Wu telah jatuh dalam genangan darah dan sudah mati. Adapun petunjuk di lokasi rahasia, semua petunjuk dihancurkan. Tidak ada yang tersisa untuk diriku sendiri. Ini. Ye Junlin tidak bisa mengerti. Bagaimana Anda mengekspos diri Anda? Ini tidak mungkin. Sudah berapa lama dia menatap Chu Wu? Chu Wu tidak menyadarinya sama sekali. Selanjutnya, dengan kekuatan Chu Wu, kecuali dia muncul secara langsung, dia tidak akan pernah menemukan dirinya sendiri. Tapi tak disangka, dia terekspos. Chu Wu bunuh diri. Jelas, dia tahu bahwa dia sedang mengawasinya, dan dia tidak bisa melarikan diri. Hanya bunuh diri. Ini juga menunjukkan masalah di samping, yaitu, Chu Wu tidak tahu bahwa dia sedang menatapnya sebelumnya. Aku baru tahu sekarang. Lalu seseorang memberitahunya. Bab 3459, semakin dekat dengan kebenaran. Jika Chu Wu tahu sebelumnya bahwa dia menjadi sasaran, kemungkinan bunuh diri. Dia tidak akan pernah datang ke lokasi rahasia ini untuk mengekspos tempat yang begitu penting. Ini pasti bermasalah. Pasti setelah Chu Wu datang ke sini dia menyadari bahwa dia menjadi sasaran. Ye Junlin kesal karena dia selangkah terlambat. Jika tidak, Chu Wu bisa dihentikan. Terutama, dia berpikir bahwa orang lain akan datang ke sini dan bergabung dengan Chu Wu. Sebenarnya, Gong Qianqiu awalnya akan datang ke sini untuk bergabung dengan Chu Wu. Tebakan Ye Junlin benar, begitu juga dengan Jongkok. Baru tahu. Boom. Wajah Ye Junlin berubah drastis. Chu Wu pasti tidak menemukannya sendiri. Seseorang memberitahunya. Orang lain tahu bahwa mereka sedang mengincar Chu Wu, dan sudah tahu bahwa mereka telah datang ke lokasi rahasia. Tapi bagaimana ini mungkin? Dia mengikuti. Dilihat dari kekuatannya, sama sekali tidak ada yang menemukannya. Apakah itu divisi setan kota atau kerajaan abadi? Sama sekali tidak ada cara untuk menemukan orang seperti itu. Jika kekuatan lawan benar-benar ada seperti ini, mengapa bersembunyi dan bersembunyi? Hanya muncul. Dilihat dari serangkaian tindakan seperti menghancurkan barang bukti, jelas saya masih takut pada diri sendiri. Ming tidak berani datang, hanya untuk mendung. Tapi bagaimana mereka mengetahui tentang diri mereka sendiri? Mustahil. Sama sekali tidak ada yang akan mengetahuinya jika Anda mengikutinya sendiri. Ye Junlin merasakan fluktuasi energi dengan hati-hati, dan tidak ada seorang pun di sekitarnya. Jelas bukan seseorang yang menemukan dirinya sendiri. Maka keberadaannya hanya bisa terungkap. Tetapi bahkan Li Ziran dan yang lainnya tidak tahu tentang keberadaannya. Aku bahkan tidak punya waktu untuk mengatakannya. Benar. Xiao Feng. Saya bertanya kepada Xiao Feng tentang Chu Wu belum lama ini. Kemudian hanya Xiao Feng yang tahu tentang tatapannya pada Chu Wu. Mungkinkah Xiao Feng mendengar bahwa dia menyebut Chu Wu dan pergi ke paviliun barat untuk memeriksa Chu Wu dan orang-orang ini? Begitulah cara itu terungkap. Karena kepercayaannya pada rakyatnya sendiri, pikiran pertama Ye Junlin adalah ini. Daripada berpikir buruk. Dalam pikiran Ye Junlin, Xiao Feng pasti tidak mengungkapkannya sendiri.
Pasti ada alasan lain. Tapi itu tidak berguna sekarang. Chu Wu sudah mati. Semua orang di lokasi rahasia ini sudah mati. Tidak ada bukti. Ye Junlin hanya dapat mencoba menemukan sedikit bukti di lokasi ini. Kekecewaan. Ye Junlin mencari untuk waktu yang lama, tetapi tidak menemukan apapun. Semua dihancurkan oleh Chu Wu. Tidak ada yang tersisa. Bagaimanapun, dia masih selangkah terlambat. Hah. Tiba-tiba Ye Junlin memikirkan sesuatu, dan wajahnya bingung. Itu tidak benar. Apakah Chu Wu bunuh diri? Kekuatan macam apa ini? Bisakah Chu Wu bunuh diri dengan sukarela? Kekuatan Chu Wu tidak rendah, dan identitasnya tidak rendah. Apakah Anda memilih untuk bunuh diri hanya mengetahui bahwa Anda sedang menatapnya? Semua barang bukti juga dimusnahkan. Kemudian bunuh diri. Apakah disiplin ini terlalu ketat? Organisasi ini memupuk sekelompok orang mati. Ini menakutkan. Kekuatan ini lebih menakutkan dari yang dibayangkan. Namun, dia lebih yakin bahwa pemimpin pasukan ini pasti si Ge. Ikuti saja Chu Wu kemana-mana dan Anda dapat menemukannya. Dan orang-orang yang dihubungi Chu Wu selama ini, Ye Junlin juga telah menguasai banyak hal. Mungkin mendapatkan beberapa bukti dari mereka. Namun, setelah analisis awal oleh Ye Junlin, semua atribut kelompok orang ini tidak teratur. Untuk saat ini, Ye Junlin tidak dapat menemukan titik pemersatu. Meskipun Chu Wu meninggal, tapi Ye Junlin masih tertawa. Dia pasti semakin dekat dengan kebenaran. Kekuatan ini tidak jauh dari ditemukan. Paviliun Barat, Anda tidak dapat melarikan diri. Sisi lain, Gong Qianqiu diam-diam bersukacita karena dia melarikan diri. Hampir. Itu ditemukan oleh Ye Junlin. Uci-uci. Dia berbaring di tanah, terengah-engah. Itu terlalu berbahaya. Hampir. Itu ditemukan oleh Ye Junlin. Faktanya, ketika dia memberitahu Chu Wu, itu adalah langkah yang terlambat. Bab 3460, langsung di Xiao Feng. Untungnya, dia tahu bahwa Ye Junlin pasti berdiri dan menunggunya pergi. Kebetulan menggunakan waktu ini untuk membiarkan Chu Wu menghancurkan semua bukti. Dia juga khawatir jika Chu Wu tidak mati, itu akan merepotkan. Periode waktu sekarang adalah waktu yang paling berjuang dan menyakitkan dalam hidupnya. Saya tidak berharap diri saya begitu kuat. Juga takut pada Ye Junlin. Tapi tidak ada cara. Dia kuat. Tidak mungkin aku bisa melakukannya untuk saat ini. Dia melihat ke langit dan merasa seperti sedang mengalami bencana. Kali ini, dia keluar dari bahaya dan melarikan diri dari Ye Junlin. Tetapi bagaimana kalau lain waktu saja? Bisakah kamu melarikan diri sendiri? Itu akan terungkap cepat atau lambat. Yang harus Anda lakukan sekarang adalah membuat diri Anda lebih kuat. Selama Anda berada di level yang sama dengan Ye Junlin, Anda tidak akan takut. Salah. Xiao Feng. Sesuatu akan terjadi. Setelah Ye Junlin tahu bahwa Chu Wu menghancurkan segalanya, dia dapat dengan cepat menganalisis bahwa Xiao Feng yang membocorkan keberadaannya. Kemudian dia pasti akan menemukan Xiao Feng. Sekarang Ye Junlin menjadi curiga. Jika Xiao Feng tidak menjelaskan dengan baik, dia mungkin akan ketahuan. Bagaimanapun, Ye Junlin terlalu kuat. Jika Xiao Feng sedikit gugup, itu akan terungkap. Tidak bisa. Aku hampir lupa tentang ini. Ayo cepat. Mia Chiaki segera memikirkan pengobatan. Di sisi lain, Shen Tianjian melakukan penyelidikan internal yang cermat terhadap rumah Tianxi. Tapi ada penemuan besar. Benar-benar menemukan 4 artefak besar di istana Tianxi. Ini membuat Shen Tianjian sensasional. Ketika 4 artefak paviliun kota ditempatkan di depan Dugu Tuo dan yang lainnya. Ini membuat mereka kesal. Faktanya, 5 artefak paviliun kota dulunya adalah 5 harta dari divisi sihir kota. Dikendalikan oleh para dewa. Itu adalah simbol penyihir kota. Sekarang keempat artefak balai kota telah menjadi besi tua. Bagaimana mungkin mereka tidak marah? Meledak.
Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Seseorang beri aku penjelasan yang masuk akal. Dugu Tuo hampir meraung dan bertanya. Itu membuatnya sangat marah. 4 artefak balai kota ditemukan, tetapi hasilnya adalah kekecewaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Malu malah. Kali ini semua orang ketakutan. Semua berdiri di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saya kira seharusnya para penguasa surgawi Tianshifu telah menyerap semua energi yang terkandung dalam artefak Paviliun 4 Kota untuk meredam instrumen. Jika energi dari artefak Paviliun 4 Kota semuanya disuntikkan menjadi satu di senjata ajaib, itu tidak akan terkalahkan. Nenek moyang Paviliun Timur secara khusus belajar tentang Tianshifu. Ya. Teknik petir surgawi dari Istana Tianxi membutuhkan senjata sihir yang kuat untuk memprovokasi guntur. Energi dari 4 artefak Paviliun Kota hanya memenuhi kebutuhan senjata ajaib. Semua orang menganalisis. Sekarang ditentukan mengapa artefak 4 Paviliun Kota hilang. Jika Dugu Tianxi mengatakannya sebelumnya, itu masih benar atau salah. Tapi sekarang setelah 4 artefak balai kota besar seperti ini, itu berarti itu adalah hantu Tianshifu. Tianshifu. Itu hilang. Tianshifu berani menggerakkan divisi penindas iblisku, mencari kematian. Semua orang dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Kali ini, bahkan Dugu Tuo tidak berbicara. Karena itu benar-benar. Sekarang sudah pasti rumah Tianxi. Oh, bukti nyata telah ditemukan. Adapun mayat dari 10 arogansi teratas, kami belum menemukannya. Niat Tianshifu untuk memindahkan 10 arogansi teratas kita bisa dibayangkan. Itu pasti untuk memotong masa depan divisi penindasan iblis kita. Karena mereka ingin mengincar divisi penindas iblis kita, mereka pasti serba bisa. Sialan, Tianshifu. Kami pasti akan mencabik-cabikmu. Segera, berita tentang menemukan keempatnya artefak besar di Tianshifu menyebar. Banyak pejabat tingkat tinggi dari divisi setan kota mengetahuinya. Sisi lain, setelah Ye Junlin melacak Chu Wu tanpa hasil, dia kembali ke base camp. Kebetulan bertemu Xiao Feng yang sedang kebingungan. Xiao Feng, hentikan. Aku ingin menanyakan beberapa patah kata. Ye Junlin berkata dengan dingin. Matanya seperti api, seolah menembus Xiao Feng. Bersambung.